Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ketahuilah bahwa serakah itu apabila dimutlakan biasanya mengarah kepada sikap mengikuti hawa nafsu dalam makanan yang seringkali hal itu dapat menimbulkan masalah dan membawa kerusakan kepada pelakunya. Berkata Al-Harith bin Kildah, yang membuat mati hewan serta membinasakan binatang buas adalah memasukkan makanan di atas makanan atau serakah dan rakus. Berkata juga yang selain beliau, seandainya ditanyakan kepada penghuni kubur, apakah apa itu sebab kematian kalian, tentu mereka akan menjawab karena banyak makan. Al-Harith bin Kildah juga menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Al-Hasan Al-Basri bahwasanya ada seorang berkata kepada Samurah, "Kalau semalam tidak tidur." Samurah menimpali itu karena passion. Passion maksudnya gangguan pencernaan. Ditanyakan kepada beliau, apakah karena banyak makan? Samurah menjawab, iya. Seandainya ia meninggal dunia karena sebab itu, aku tidak akan menyawatinya. Istilah passion pakai shin, ya. Shin. Jadi istilah passion itu ditujukan untuk gangguan pencernaan akibat banyak makan. Sedangkan bila banyak minum diistilahkan dengan bagel. Pakai roin, bagel. Dari Uqbah al-Rasibi berkata, aku masuk menemui Al-Hasan Al-Basri yang bertepatan saat itu beliau sedang makan. Al-Hasan berkata, mari sini ikut makan. Aku menjawab, aku sudah makan sampai tidak kuat lagi untuk makan. Maka Al-Hasan berkata, subhanallah, masa seorang muslim makan sampai tidak kuat lagi untuk makan? Ketahuilah bahwa orang yang berakal itu ia makan agar bisa tetap hidup. Sementara orang jahil, prioritasnya adalah bagaimana bisa tetap hidup agar bisa makan. Bisa jadi satu suapan membuatnya terhalangi dari menyantap berbagai makanan, bahkan menjadi sebab kebinasaannya. Aku telah menyebutkan keburukan kekenyangan di dalam kitab Luqatul Manafid. Yang aku maksudkan di sini hanyalah memperingati jiwa yang serakah agar benar-benar menahan diri dari sesuatu yang akan merugikannya. Dan pada apa yang aku sebutkan di awal kitabku, At-Tibur Rohani, ini dari pembahasan keutamaan akal dan pembahasan terjadinya hawa nafsu, sudahlah terdapat pelajaran yang mencukupi untuk menolak segala perilaku rendahan bagi mister dan menjauhi perkara yang dikhawatirkan akibatnya. Keserakahan juga bisa terjadi pada pesenggama. Aku telah menjelaskan hal ini di dalam kitab Luqatul Manafid. Apabila seorang terlalu sering melakukan senggama, bisa merusak kerja kandung-kandung sperma sehingga menarik makanan-makanan yang belum matang dan merampas kekuatan organ-organ utama seperti otak, jantung, dan hati.
sehingga mengakibatkan suhu normal tubuh menurun, dan hal tersebut bisa mempercepat kematian. Sebenarnya sebatas pesenggama itu dihindari oleh jiwa yang mulia, kecuali jika dalam rangka menghindar dari dosa besar atau dalam rangka mengusahakan punya anak keturunan, bukan untuk dijadikan kebiasaan mencari kesenangan. Jika hal itu terjadi pada manusia, seperti ia sedang bersaing dengan binatang. Keserakahan juga sering terjadi dalam hal menumpuk harta. Hal itu merupakan kegilaan yang dingin jika kadarnya melebihi kebutuhan. Sebab pada hakikatnya harta itu bukan dimaksudkan untuk dirinya, tapi dimaksudkan untuk orang lain. Jika tidak ada salahnya, memang seorang mengumpulkan harta untuk memenuhi kebutuhan sendiri, supaya ia bisa mencukupi dirinya tanpa bergantung kepada manusia, dan bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya, serta memberikan sebagian kepada orang-orang yang membutuhkannya. Hanya saja setelah memperoleh harta yang cukup, tidak semestinya bagi orang yang berakal untuk menyia-nyiakan waktunya yang berharga atau membahayakan nyawanya yang tidak ternilai hanya untuk melakukan safar demi safar dan berlayar mengarungi lautan untuk mengumpulkan harta. Sungguh betapa indah apa yang diucapkan seorang penyair. Siapa yang menghabiskan hari-hari umumnya untuk menjadi dermawan karena ia takut miskin, tindakan itu adalah kemiskinan. Saya sudah aku lihat dan aku dengar tentang orang-orang yang sangat hemat dalam menafkahi dirinya. Bahkan hingga usianya tua, ia masih tetap mengarungi lautan untuk mencari penambahan harta. Menurut persangkaannya, namun naas ia mati dalam perjalanannya dan belum meraih sebagian dari tujuannya. Penyakit ini perlu untuk diobati dengan memandang sekilas tujuan dari harta dan menimbang antara bahaya yang dihadapi dengan sesuatu yang paling berharga yang dimilikinya, yaitu nyawa dan waktu. Siapa yang mengajak musyawarah, akalnya ia akan memahami maksud dari harta. Namun siapa yang terkalahkan oleh penyakit kecelakaan ini, maka ia akan binasa di tengah sahara kecelakaan. Dan tiada diwariskan melainkan pelana dan hewan tunggangan. Terkadang kecelakaan itu terjadi pada hal-hal apa saja yang seorang merasa menikmati dengannya, dari mendirikan bangunan, kuda pilihan, pakaian kebanggaan, dan selain dari itu. Penyakit ini asalnya adalah berasal dari memperturuti hawa nafsu. Untuk mengobati penyakit ini adalah dengan memahami perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, bahwa hisab untuk usaha yang halal saja itu sudah berat dan susah, apalagi yang haram. Yang kedua, perbuatan menghambur-hamburkan harta itu dilarang. Yang ketiga, bahwasanya Allah tidaklah melihat kepada orang yang menarik bajunya dengan sombong. Yang keempat, memahami bahwa segala sesuatu dari seorang mukmin itu diberi pahala kecuali kepada mendirikan bangunan yang mubah. Telah disebutkan dalam sebuah asam bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam tinggal selama 950 tahun di rumah yang terbuat dari bulu. Rasulullah SAW juga tidak pernah meletakkan batu bata di atas batu bata, artinya mendirikan bangunan.
Dan bahkan disebutkan Pancu Umar bin Khattab memiliki 12 tambalan. Mereka adalah orang-orang yang memahami bahwasanya dunia ini ibarat Sahara yang luas. Sedangkan Sahara itu tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Maka siapa yang terluput dari ilmu ini, niscaya ia akan terjangkit penyakit serakah. Dan untuk mengobatinya adalah dengan merenungkan ilmu dan memperhatikan kisah-kisah hidup para ulama. Demikian karya Ibnu Jauzi dalam kitab At-Tibur Rohani.